Sutra Teratai yang menajubkan bab 7 perumpamaan kota gaib, mengangkut para makhluk dengan dharma sejati dari kendaraan tunggal, Simfasyang Sutra Teratai episode 1070. Sekiranya ingin tiba di tujuan berjarak ribuan mil, maka perlu menumpang alat pengangkut, sebagaimana Tathagata menggunakan ajaran realitas sejati dari kendaraan tunggal dalam menyadarkan dan membimbing, mengangkut para makhluk agar sama-sama tiba di pantai seberang. Inilah kendaraan Buddha. Jika kita ingin melakukan perjalanan jauh, kita harus menggunakan kendaraan. Kendaraan yang digunakan pada zaman dulu, tidak peduli kereta lembu ataupun kereta kuda, ini semuanya merupakan kendaraan sebagai alat transportasi. Seperti Tathagata juga demikian. Datang ingin menyadarkan kita para makhluk juga harus merancang sebuah kendaraan. Kendaraan ini adalah ajaran realitas sejati untuk membimbing para makhluk, membawa para makhluk untuk sampai ke pantai seberang agar setiap orang dapat mencapai tempat itu. Inilah yang dimaksud dengan alat transportasi. Sekarang, transportasi kita sangat mudah sehingga untuk perjalanan jauh kita akan naik pesawat tiba sangat cepat. Dari Hualien ke Taipei dalam waktu setengah jam. Dari Hualien sampai ke Taipei, ini adalah alat transportasi yang tercepat. Jika naik kereta api, kereta ekspres bisa sampai dalam 2 jam. Jika yang sedikit lebih lambat yaitu membawa mobil. Mengemudi di jalan raya membutuhkan waktu 5 atau 6 jam. Ada juga orang sekarang lebih lambat lagi naik motor. Ada orang yang mulai dari bagian utara atau mengelilingi Pulau Taiwan dengan motor. Ada yang lebih lambat lagi yaitu naik sepeda. Jika naik sepeda, tentu saja ini membutuhkan beberapa hari, terutama satu orang membawa satu sepeda. Demikian harus membutuhkan beberapa hari untuk sampai tujuan. Jika naik pesawat, akan tiba dalam setengah jam dan bisa membawa banyak orang. Kereta api juga sama, meskipun membutuhkan waktu 2 jam, sangat cepat. Dari Taipei ke Kaohsiung dengan rel kecepatan tinggi akan tiba dalam waktu lebih 1 jam. Jika zaman dulu naik kereta api, harus seharian. Inilah alat transportasi kita. Berapa jauh yang ingin kita pergi? Taiwan, Taipei, juga hanya 300 atau 400 km saja. Maka, untuk melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi, tentu saja kita harus menggunakan alat transportasi yang lebih cepat. Demikian dengan prinsip kebenaran yang sama juga, jika kita ingin dari tataran makhluk awam sampai pada tataran kebudayaan, kita pasti dapat mencapainya tergantung pada metode apa yang kita gunakan. Metode adalah alat transportasinya. Jika kita menggunakan metode kendaraan kecil, itu adalah seperti naik sepeda dalam jarak ratusan kilometer di Taiwan. Jika Anda naik sepeda, berapa lama baru sampai ke sana? Tapi dengan ketekunan, dalam waktu beberapa hari kemudian sampai pada tujuan Anda. Akan tetapi, ini hanya di Taiwan saja. Jika Anda ingin pergi ke seluruh dunia, negara besar, ini benar-benar usaha besar. Semua orang sedang melakukan usaha besar. Kita perlu kendaraan besar, alat transportasi yang sangat besar agar dapat mencapai tujuan. Ini adalah alat transportasi untuk usaha besar, untuk bolak-balik. Kalau naik sepeda, ini hanya naik untuk bersenang-senang saja, mau pergi kemana, uji kekuatan fisik, itu saja. Bukankah ini sama dengan kendaraan Sravaka, Sravakayana, memberi kebaikan terhadap diri sendiri? Bersepeda untuk melihat pemandangan, meskipun Anda tahu bahwa Anda melihat sangat banyak pemandangan, tapi Anda hanya sendiri yang merasakannya di dalam hati Anda. Saya pernah ke sana,
Saya sangat penuh kesabaran. Saya sudah naik sepeda berkeliling seperti ini. Itu adalah aku sendiri. Saya melihat kondisi apapun, itu juga hanya saya sendiri. Ini seperti yang kita katakan, sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Anda hanya melihat orang lain, Anda hanya berbalik dengan kata-kata, waktu berlalu seperti ini, masih seperti ini pada diri kita sendiri. Waktu tidak akan tertinggal untuk kita saja. Oleh karena itu, untuk mencapai usaha besarnya, menanggung tanggung jawab keluarga Tata Gata harus menggunakan dharma kendaraan besar. Kita harus memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kita ingin menyelamatkan makhluk hidup. Jika kita tidak mendengarkan dharma, maka Anda tidak memiliki dharma. Tidak mempunyai dharma, bagaimana Anda bisa membimbing makhluk hidup? Ini pada dasarnya tidak ada dharma yang bisa menyelamatkan. Dia sendiri tidak memiliki dharma, bagaimana bisa membimbing makhluk hidup? Jadi, harus mendengarkan dharma. Harus mendengarkan dharma apa? Dharma yang bisa membimbing makhluk hidup. Makhluk hidup sangat banyak. Dunia sangat besar, luas. Makhluk hidup menderita sangat banyak. Mengapa Anda mau menyelamatkannya? Karena mereka menderita sehingga Anda mau menyelamatkannya. Penderitaan yang bagaimana yang dialami? Dia mengalami derita batin yang tidak bisa dibuka simpul hatinya karena dia memiliki kegelapan batin. Kegelapan batin membuat mereka melakukan tindakan dalam kebingungan sehingga menyelakakan diri sendiri dan orang lain. Kegelapan di dalam batin ini memperbanyak karma buruk. Ini membutuhkan dharma, membutuhkan prinsip kebenaran untuk membimbing orang dalam menjaga prinsip kebenaran di dunia, dalam menjaga etika keluarga, menjaga keharmonisan. Prinsip kebenaran di dalam masyarakat, ini semua membutuhkan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran adalah dharma. Dharma harus masuk ke dalam hati, baru kita bisa masuk ke dalam kerumunan untuk menyelamatkan para makhluk. Para makhluk ingin membuat mereka memiliki kesempatan untuk dapat berhubungan dengan Buddha Dharma. Oleh karena itu, saat Ciji merayakan ulang tahun ke-40, Master kembali menghimbau masa celengan bambu. Kita harus sering-sering mengingat, kita harus mengingat masa itu. Kita harus mengingat masa 40 tahun lalu. Perayaan Ciji 40 tahun menyerukan ke semua orang. Ciji 40 tahun yang lalu dimulai dari menabung 50 sen. Semua orang jangan melupakan. Sekarang mulai diingat kembali masa celengan bambu supaya semua orang setiap hari menabung satu kebajikan. Supaya semua orang mengetahui bahwa dana kecil dapat beramal besar. Satu gelombang masa celengan bambu ini sudah dipromosikan ke seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia Tenggara. Filipina, lihat saat masa Topan Hayen, kota Tacloban terjadi bencana besar, insan Ciji datang untuk membantu, mulai datang untuk membantu mereka. Seng Han, Cai Seng Han, dan Wei Song, Li Wei Song, mereka mengembangkan welas asih dan cinta kasih secara bersamaan. Selain melakukan pembagian paket, masih menghimbau semua orang untuk melakukan pelestarian lingkungan. Menghimbau semua orang sehingga mereka mengerti dari mana asal mula dana bencana ini datang. Dana ini datang dari seluruh dunia, dana semua orang di dunia. Dari masa celengan bambu dimulai puluhan tahun yang lalu, memberitahu mereka prinsip kebenaran ini dan menyerukan kepada semua orang. Botol plastik yang dikumpulkan, kalian bisa mendapatkan beberapa sen. 10 sen atau 50 sen juga boleh. Ditabung ke dalamnya,
diakumulasi setiap hari dari sedikit menjadi banyak juga dapat membantu orang. Dimulai dengan cara ini. Mereka mulai menjalin jodoh dengan Tacloban. Sekarang di Tacloban setiap orang tahu tentang masa celengan bambu, yaitu di saat memberikan bantuan darurat. Uang receh yang didonasikan kembali dikumpulkan dan tidak bisa dihitung selesai sepanjang tahun. Tahun lalu, 2014, mereka juga mengambil foto dan menunjukkannya kepada saya. Mereka berkata, "Master, akumulasi sedikit demi sedikit ini nominalnya benar-benar mencengangkan." Mereka berkata, "Kita mulai mengumpulkan uang receh seperti ini, lalu diserahkan kepada bank. Bank belum selesai menghitungnya hingga sekarang. Koin-koin ini masih tertimbun di sudut gudang kecil. Benar-benar difoto dan ditunjukkan kepada saya. Wah, masih begitu banyak. Sekantong demi sekantong belum selesai dihitung. Lihat, setiap orang setiap hari menabung satu koin. Apakah itu 10 sen atau 50 sen, dapat diketahui uang sekantong demi sekantong di sudut itu, jika dihitung, mungkin ada puluhan ribu dolar. Itu semua dimulai dari satu koin, bisa dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga ke titik di mana sulit untuk menghitungnya. Bukankah ini seperti pasir Sungai Gangga? Berkah yang diakumulasikan seperti pasir Sungai Gangga, sedikit demi sedikit, lempengan tembaga, uang receh, satu bagian berkah. Menggunakan metode ini untuk menyelamatkan para makhluk dan mengumpulkan berkah kebajikan. Oleh karena itu, Tacloban telah bangkit kembali. Semua orang pada dasarnya adalah berhati baik. Ketertiban umum sangat baik, semua orang sangat baik ketika bertemu satu sama lain. Ini bukan tidak mungkin, itu bisa dilakukan. Kita harus menggunakan metode mendekati orang banyak untuk membimbing para makhluk, menginspirasi cinta kasih banyak orang. Inilah metode yang kita gunakan. Hal yang sama juga terjadi di Amerika Serikat. Mulai dari masa celengan bambu, mereka juga mulai mempromosikan semangat celengan bambu. Sampai tahun lalu, 2014, pasangan Chen Jiachang, Lin Merung, mereka berimigrasi ke Amerika Serikat. Pada tahun 2002, dia kembali untuk menemukan akar, mulai mengikuti pelatihan dan pelantikan komite. Dilantik di tahun 2005, Chen Jiachang Sixiong dilantik tahun 2005, Lin Merung sejak tahun 2006. Setelah dilantik, mereka sangat tekun. Semangat masa celengan bambu, mereka juga mengetahuinya. Dimulai dari tahun lalu, mereka berikrar untuk mempromosikan masa celengan bambu. Dia berkata kepada saya, mereka suami istri menetapkan peraturan. Setiap hari setidaknya harus mengunjungi 5 toko. Setiap hari mengunjungi 5 toko dan memperkenalkan tentang ceci. Membawa celengan bambu yang terbuat dari bahan karton diantar sampai ke toko-toko. Orang toko melihat sepasang suami istri ini datang, bertanya, "Kalian ingin berbelanja barang apa?" Mereka menjawab, "Saya ingin berbicara dengan Anda, ingin memperkenalkan berkah yang bisa Anda ciptakan seperti ini." Begini caranya, mulai memperkenalkan masa celengan bambu. Mulai dari sini, setiap hari mereka akan berkunjung ke 5 toko. Pada awalnya, metode masih belum bagus. Dia mulai memberitahu kepada mereka cerita kisah sebercak darah. Diceritakan terus sampai masalah tentang celengan dana bantuan. Dia bercerita setidaknya harus cerita 7-8 menit. Orang-orang perbisnis sangat sibuk. Bagaimana mungkin bisa berdiri di sana diam-diam mendengarkan dia berbicara 7-8 menit untuk memperkenalkan beberapa kata ini? Maka, berjalan ke 5 toko, lebih kurang baru bisa dapat 1 toko yang memberi tanggapan. Batin sedikit putus asa, tetapi praktisi Pauru Cilin berkata kepadanya, "Anda berbicara terlalu lama. Orang-orang sangat sibuk, bagaimana bisa mendengar Anda berbicara begitu lama?"
Dengan Anda juga tidak kenal. Jadi Anda harus mengganti dengan metode lain. Sama-sama memegang celengan bambu ke 5 toko, kuatkan tekadmu. Datangi saja. Di saat bersamaan Anda mulai memberitahukan kepada dia mau memperkenalkan Anda bagaimana menciptakan berkah, sangat mudah. Langsung beritahukan kepadanya bisa menyelamatkan orang. Jika Anda memiliki teman atau jika Anda mengetahui ada orang yang sedang dalam masalah, Anda harus memberitahukan kepada kami. Kami Ceci khusus membantu orang. Ada orang yang menderita, jika Anda memiliki teman atau Anda mengetahuinya, Anda harus melaporkan kepada kami. Kami akan segera pergi membantu mereka. Jika setiap hari ketika kita membuka pintu dengan sebesit niat kebajikan kita menciptakan berkah, apakah itu dengan sebuah koin 10 sen atau 20 sen, tidak masalah. Setiap hari saat membuka pintu harus ingat sedikit uang ini, uang untuk menyelamatkan orang. Ini adalah menciptakan berkah. Keluarga yang ada memupuk berkah selalu bisa berpesta. Lakukan seperti ini. Celengan bambu itu sangat cantik terletak di tokonya. Secara perlahan-lahan mendatangi 5 toko. 5 toko semuanya menerima. Setiap hari ke 5 toko ini terus mengakumulasi. 2 bulan kemudian celengannya dikumpulkan dari setiap toko lalu menggantikan celengan baru kepada mereka. Walaupun kadangkala celengan yang dikumpulkan terdengar gemericing ting-ting tung-tung dari 3 atau 5 koin, sudah dapat diketahui ini adalah 3 atau 5 koin, mereka tidak putus asa. Tetap saja menukarkan yang baru untuk dia dan mengatakan kepadanya, terhadap uang Anda ini, saya akan kembali untuk mengantarkan tanda terima. Ada yang mengatakan, tidak perlu, uangnya tidak seberapa. Mereka menjawab, tanda terima tetap harus dibuat. Demikianlah setiap 2 bulan akan pergi mengumpulkan. Setiap hari juga berhasil menambah 5 toko. Setiap hari bertambah 5 toko, demikian terus-menerus bergulir. Kalian pikirkan, 1 hari bertambah 5 toko baru, 1 tahun ada berapa banyak toko? Akumulasi ini coba dihitung. 3 sampai 5 celengan mereka pergi mengambilnya, 2 bulan kemudian mereka juga akan mengatakan tanda terima kepada mereka. Orang yang menerima tanda terima sebanyak $2.50 juga bisa berpikir. Mereka begitu tulus dan sepenuh hati, juga ada mendapatkan tanda terima. Apakah saya bisa setiap hari? Pelan-pelan semakin bertambah, bukan hanya bertambah celengan di toko sendiri, kadang tamu datang juga bisa mengatakan kepada mereka hal yang sama, di mana ada penderitaan juga bisa memperkenalkan kepada kami untuk bantu. Di antaranya, mereka ada pergi ke 1 keluarga, 1 toko. Pemilik toko ini juga berasal dari Taiwan ke sana. Terdengar, kamu relawan Ceci. Saya sangat ingin melakukannya, namun saya tidak ada waktu luang, juga tidak tahu ada di mana. Bersyukur ada Anda. Kalian bisa bantu saya mengambilnya. Juga ada melihat sedemikian, ini adalah metode. Metode ini mereka masuk ke toko, demikian satu persatu membicarakan tentang Ceci. Terhadap tekad diri sendiri, menetapkan setiap hari pergi ke 5 toko. Demikian terhadap mereka mengenalkan Ceci. Tidak peduli bisa berhasil atau tidak berhasil, bisa menerima ataupun tidak bisa menerima, dia tetap bertekad terhadap diri sendiri, 1 hari paling tidak berbicara sebanyak 5 kali tentang Ceci. Metode ini sangat baik. Ini adalah kekuatan cinta kasih. Demikianlah metode ini dijalankan. Relawan kita yang berada di Filipina juga membantu mereka membuka pintu batin. Sekarang mereka juga dapat sedikit menciptakan berkah. Sedikit demi sedikit dapat membantu orang. Jika mereka segera menghitung uang yang di sudut dinding tersebut, juga sama dapat membantu orang. Nilai uangnya sekitar beberapa puluh ribu dolar. Berapa banyak orang yang dapat dibantu? Yang paling penting adalah semua orang bersuka cita. Mereka merasa, meskipun saya miskin, saya juga mampu membantu orang lain.
Ini adalah metode. Metode kita adalah masuk ke dalam kumpulan orang banyak, ajaran kendaraan besar, pintu dharma kendaraan besar adalah mempraktekkan ajaran-ajaran di kerumunan orang banyak. Mengajari yang kaya untuk membantu yang miskin, kemudian mengajari mereka kembali untuk membantu mereka yang susah. Dapat mengajarkan mereka yang miskin membuka pintu batin, menyadari kekayaan spiritual mereka. Ini adalah metode kita. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh hati menerima ajaran Dharma Buddha. Realita terakhir dari Dharma adalah membimbing para makhluk dan harus mempraktekannya. Ini adalah bagaimana Tathagata menggunakan ajaran realitas sejati dari kendaraan tunggal dalam menyadarkan dan membimbing. Ini adalah Buddha Dharma. Ajaran kendaraan besar masuk ke dalam kumpulan orang banyak. Ajaran kendaraan besar juga dapat diajarkan kepada semua orang, jadi mengangkut para makhluk agar sama-sama tiba di pantai seberang. Inilah kendaraan Buddha. Ini adalah kendaraan Buddha yang sesungguhnya yang menghilangkan penderitaan batin para makhluk dan dapat membantu para makhluk dengan nyata melalui kehidupan mereka yang sulit penuh kemiskinan. Kita juga bisa membantu mereka. Jadi, miskin dan kaya semuanya sama dapat diselamatkan melalui Dharma Buddha. Menyelamatkan dan membimbing mereka, ini adalah cara yang digunakan Sang Buddha di dunia. Buddha membuka dan mengajarkan, maka kita harus memahami dan memasukinya. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Aku akan menjadi Buddha di negeri lain dengan nama berbeda. Kendati orang-orang ini memunculkan pemikiran tentang pemadaman dan memasuki nirvana, mereka di negeri itu akan mencari kebijaksanaan Buddha dan berkesempatan untuk mendengarkan sutra ini. Sutra Teratai Bab 7 Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini sudah kita bicarakan sebelumnya, kemudian naskah sutra berikutnya menyebutkan, hanya dengan kendaraan Buddha, pemadaman bisa diperoleh, tiada kendaraan lainnya, kecuali saat para Tathagata membabarkan Dharma dengan metode terampil. Sutra Teratai Bab 7 Bab Perumpamaan Kota Gaib. Kita sekarang semestinya sudah memahami ini sesuai yang kita bicarakan sebelumnya. Hanya kendaraan Buddha, ajaran Buddha yang dapat menyelamatkan para makhluk. Di dalam naskah sutra sebelumnya, aku akan menjadi Buddha di negeri lain. Buddha berkata, dimanapun Buddha berada, Buddha akan mulai melatih diri untuk mencapai kebudaan dan setiap kali dengan nama yang berbeda. Mereka yang diselamatkan, meskipun setiap orang memiliki keinginan akan pemadaman, meskipun setiap orang berharap untuk memasuki nirvana, namun apa yang mereka ketahui tentang kendaraan besar? Hanya dengan kendaraan Buddha, pemadaman bisa diperoleh. Bukan berarti para Sravaka, para praktekya Buddha, demikian telah tersadarkan. Bukan mengendari sebuah sepeda mengelilingi Taiwan, dengan demikian Anda kemudian tersadarkan. Tidak demikian. Ini hanyalah kebanggaan dalam hati sendiri, hanya diri sendiri melihat pemandangan saja, hanya menguji kemampuan fisik diri sendiri. Ini bukan berbisnis. Berbisnis tidak membiarkan Anda perlahan-lahan untuk maju. Harus sangat cepat, sangatlah cepat. Harus membimbing banyak orang, bukan hanya satu orang. Maka dikatakan, meskipun Dharma hanya sebagai alat pengangkut, harus dengan Dharma kendaraan besar. Barulah benar-benar Dharma yang ingin diajarkan Sang Buddha kepada kita. Kita dapat mencapainya, orang lain juga dapat mencapainya di saat yang sama, mencapai tingkat kebudaan. Maka dikatakan, hanya dengan kendaraan Buddha, pemadaman bisa diperoleh. Bukan hanya diri sendiri berasumsi, saya telah mengetahui semua Dharma ini, saya telah memahaminya. Demikian sudah disebut tersadarkan. Bukan demikian. Harus dapat menghayati
Dharma Sang Buddha, pengajaran Buddha akan prinsip kebenaran. Demikian masuk ke dalam batin, mempraktekkan dengan masuk ke kerumunan orang banyak, sampai pada tahap membimbing diri sendiri dan orang lain. Inilah Dharma kendaraan besar yang sebenarnya. Maka dikatakan hanya dengan kendaraan Buddha pemadaman bisa diperoleh. Tiada kendaraan lainnya kecuali saat para tathagata membabarkan Dharma dengan metode terampil. Kecuali metode terampil yang dibabarkan tathagata, hanya dengan kendaraan Buddha pemadaman bisa diperoleh, tiada kendaraan lainnya. Sekiranya ingin mencapai kondisi batin dalam keheningan dari pemadaman, satu-satunya cara adalah menggunakan ajaran dari satu kendaraan Buddha, menapak maju dengan melakukan pembinaan diri, dan oleh karena itu memperoleh pemadaman tiada lagi besar dan kecil serta 3 kendaraan, sehingga kita harus menghayatinya. Hanya dengan kendaraan Buddha, pemadaman bisa diperoleh, tiada kendaraan lainnya. Ini mengatakan, sekiranya ingin mencapai kondisi batin dalam keheningan dari pemadaman, jika yang kita ingin memohon, hati kita benar-benar hening. Sekarang, kita, diri sendiri, bertanya pada hati kita setiap hari, apakah ada kemusnahan? Apakah ada keheningan? Kerisauan ada dilenyapkan? Keheningan dari pemadaman artinya adalah pikiran tenang. Tidak lagi timbul pikiran-pikiran kacau. Kondisi lingkungan luar tidak bisa mengacaukan pikiran kita, meskipun kita juga berada di manusia, masalah, benda. Sama halnya dengan kehidupan sehari-hari, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, batin kita tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan luar, mengacaukan kita, menimbulkan pikiran-pikiran kacau. Jika batin kita bisa tenang, ini disebut keheningan. Pemadaman artinya melenyapkan kerisauan. Apakah kita ada timbul lagi pikiran-pikiran kacau? Hal-hal apa yang ada di dalam hati kita membuat kita menimbulkan kerisauan? Kerisauan terus berulang, tabiat buruk kita masih belum dilenyapkan, masih melekat pada aku dan lain-lain. Kerisauan ini, apakah kita ada melenyapkan yang lama? Apakah yang baru masih masuk? Kerisauan lama tidak melenyapkan, kerisauan baru masuk lagi. Begini, kita adalah manusia awam. Kita masih belum mendapatkan ajaran Buddha. Oleh karena itu, keheningan dari pemadaman adalah kerisauan yang baru tidak datang. Kerisauan luar tidak mengganggu saya. Kerisauan yang lama telah saya lenyapkan. Setiap hari adalah melenyapkan kerisauan kita. Dengan begini disebut keheningan dari pemadaman. Hati kita harus hening, murni, dan bebas dari gangguan. Kebiasaan buruk kita yang lalu dan kerisauan harus kita hilangkan. Ini disebut keheningan dari pemadaman. Jika dapat hening dalam pemadaman seperti ini, kita baru bisa betul-betul menyerap Dharma ke dalam batin. Kita baru bisa ada kemampuan untuk mengembangkan Dharma dan menyelamatkan orang lain. Ini adalah kondisi batin dalam keheningan dari pemadaman. Semoga kalian bisa ingat. Kondisi batin dalam keheningan dari pemadaman, hati kita harus memiliki kemurnian. Menghilangkan kebiasaan buruk dan kotoran batin, membimbing batin kita dengan Dharma, juga menggunakan Dharma membimbing orang lain. Inilah Dharma yang kita kejar sebenarnya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menggunakan ajaran dari satu kendaraan Buddha, Dharma ini adalah satu-satunya kendaraan Buddha. 3 kereta, kereta kambing, kereta rusa, dan kereta lembu. Sebenarnya, kendaraan apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah kereta lembu putih yang besar. Ini adalah Dharma kendaraan besar Sang Buddha. Oleh karena itu, ini perlu memiliki kesabaran yang sangat tinggi, harus menapak maju dengan melakukan pembinaan diri. Kita harus mempraktekannya dari mendengarkan, lalu kita membangkitkan tekad awal. Membangkitkan tekad hati yang paling awal, kita terus berusaha untuk bergerak maju. Menapak maju, maju,
tanpa mundur. Berusaha bagaimana kita dapat mengubah kehidupan kita. Berusaha bagaimana kita dapat memasuki pintu Buddha. Berusaha bagaimana kita dapat menerima ajaran Buddha. Berusaha pada segalanya, bersumbangsi di tengah kerumunan orang. Ini disebut menapak maju dengan melakukan pembinaan diri. Selangkah demi selangkah maju ke depan. Dengan begini, pemadaman dapat diperoleh. Dengan begini, secara alami kita dapat memperoleh pemadaman. Ketika kita membasahi batin, hati kita sampai demikian tenangnya. Ketika tekad kita demikian kuat, kondisi luar tidak mengacaukan pikiran kita. Sebelumnya, air Dharma membersihkan batin kita, noda batin kita terus berkurang. Seperti ini, terjun ke dunia menyadarkan makhluk hidup, diri sendiri, tersadarkan terlebih dahulu, lalu menyadarkan orang lain. Ini yang dimaksud dengan benar-benar tersadarkan. Memperoleh pemadaman, memadamkan noda dan kegelapan batin kita, menyerap Dharma ke dalam batin, lalu menyadarkan orang lain. Juga tidak ada besar dan kecil atau 3 kendaraan. Selain ajaran kendaraan besar ini, tidak ada pembagian kendaraan besar maupun kecil. Juga tidak adanya perbedaan kendaraan kecil, sedang, dan besar. Ajaran Buddha sangatlah universal, begitu umum dan sederhana. Hanya ada ajaran sejati dari kendaraan tunggal. Jika kita mampu menerimanya. Selanjutnya mengatakan, kecuali saat para Tathagata membabarkan Dharma dengan metode terampil, pengecualian adalah saat Tathagata mengajarkan metode terampil, menggunakan tubuh transformasi untuk membimbing dan menyadarkan dunia sesuai kemampuan menerima dari para makhluk, menggunakan metode terampil untuk mengajarkan 3 kendaraan. Kecuali makhluk hidup memiliki kapasitas yang lemah, kapasitas makhluk sangat lemah. Makanya Buddha harus mengajar dengan metode terampil sehingga mengajarkan Dharma yang bisa dipahami semua makhluk. Sama halnya seperti kita memberikan bantuan. Kita menyediakan materi yang berlimpah untuk membantu mereka, kemudian kami membimbing mereka dari kecil sedikit demi sedikit, mendorong mereka untuk mengumpulkan berkah. Ini adalah metode terampil yang digunakan untuk membimbing mereka. Dharma Agung menyadarkan dan meresap ke dalam batinnya. Membimbing mereka mulai mengakumulasi dari Dharma kecil dengan prinsip kebenaran yang sama. Ini merupakan metode terampil membimbing para makhluk. Jadi, menggunakan tubuh transformasi untuk membimbing dan menyadarkan dunia. Ini adalah Buddha. Para Buddha pada dasarnya sudah mencapai kondisi pemadaman demi menyelamatkan para makhluk kembali dengan perahu welas asihnya, dengan tempat yang memiliki jalinan jodoh dengannya. Buddha pasti tidak akan menyerah di tempat manapun adalah untuk menyelamatkan para makhluk. Seperti saat ini, Buddha Dharma bisa tersebar ke banyak negara. Dulu belum pernah mendengar nama agama Buddha. Sekarang secara bertahap telah menerima ajaran Buddha. Ajaran Buddha adalah masuk ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk. Ini adalah memberi manfaat. Sebuah organisasi yang demi kesejahteraan masyarakat. Ini adalah organisasi agama Buddha. Sudah sangat umum. Ini adalah karena Dharma sudah tersebar ke tempat yang sangat luas. Ini juga adalah disebut tubuh transformasi. Ini adalah Dharma, transformasi dari Dharma, menjalin jodoh Buddha Dharma dengan para makhluk sesuai akar kapasitas di tempat manapun. Ini adalah menggunakan tubuh transformasi untuk membimbing dan menyadarkan dunia. Bisa dikatakan kembali, Buddha adalah demi dunia saha, dunia yang perlu memenahankan penderitaan ini untuk membimbing dan menyadarkan kita para makhluk. Menggunakan Dharma untuk membimbing dan menyadarkan, walaupun Sang Buddha sudah meninggalkan dunia, sudah selama jangka waktu 2000 tahun lebih, tubuh Dharmanya tetap sama. Dharma masih berada di dunia membimbing dan menyadarkan seperti ini sesuai kemampuan menerima dari para makhluk menggunakan metode terampil untuk mengajarkan 3 kendaraan.
Buddha Mahabhisnajana Buddha di masa lampau adalah seperti ini. Buddha Sakyamuni di 2000 tahun lalu juga adalah seperti ini. Dharma yang diajarkan oleh Buddha Sakyamuni juga sama, ada agama, Vaipulya, Prajna, Sutra Teratai. Yang paling pertama adalah Avatamsaka. 5 periode pembabaran Dharma. Penyelesaian yang paling akhir adalah Sutra Teratai, jalan mencapai kebudaan. Ini adalah prosesnya. Buddha Dharma harus tersebar di seluruh dunia. Para Sravaka dan kumpulan lainnya telah lama memiliki benih sebab menonjol. Semuanya perlu membina diri selama kalpa yang panjang, barulah dapat mencapai kebudaan. Ini menunjukkan makna tiada tara dari pembinaan diri. Sesungguhnya dari masa Buddha Mahabhisna sampai Buddha Sakyamuni dan kemudian sampai sekarang, para Sravaka, selain Sravaka ada kelompok berumah tangga. Selain biku yang meninggalkan kehidupan berkeluarga dan kumpulan para Sravaka, ada juga yang lain. Mereka yang indera pendengarannya bersentuhan ajaran Buddha, meskipun beberapa mungkin belum bergabung dengan organisasi untuk membina diri, namun dalam organisasi kebajikan, mereka juga membagikan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Telah mengakumulasi dalam waktu yang sangat lama adalah benih sebab dan kondisi pendukung yang istimewa, dan mulai adanya benih. Jadi, semuanya perlu membina diri selama kalpa yang panjang barulah dapat mencapai kebudaan. Seperti para Sravaka ini, ataupun hanya setelah mendengarkan Dharma membagikan tekad. Demikian membutuhkan waktu yang panjang dan lama membina diri. Dengan demikian, secara bertahap terhadap ajaran Buddha lebih mendalam dan lebih memahami. Dari kecil ke besar, dari menyadarkan diri sendiri menjadi menyadarkan orang lain. Dengan waktu yang panjang ini sama bisa mencapai kebudaan. Ini menunjukkan makna tiada tara dari pembinaan diri. Kita sedang melakukan pembinaan diri, demikianlah melalui prosesnya. Selanjutnya mengatakan lagi, para biksu, seandainya Tathagata tahu bahwa saat nirvananya telah tiba, seluruh persamuan adalah murni, memiliki keyakinan dan pemahaman yang teguh dan kukuh, sepenuhnya memahami Dharma dari kekosongan, dan menyelami meditasi mendalam. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib mengatakan para biksu. Buddha Sakyamuni kembali memanggil muridnya, para Sravaka dan Praktekya Buddha. Apakah semua orang tahu? Seandainya Tathagata tahu bahwa saat nirvananya telah tiba, para biksu, seandainya Tathagata tahu bahwa saat nirvananya telah tiba, seandainya Buddha tahu kalau potensi dan kondisi pendukung telah habis, jalinan jogo untuk membimbing dan mengajar para makhluk akan segera berakhir dan waktu untuk parinirvana akan tiba. Buddha mulai meninggalkan wasiat, mulai memberi pesan. Tathagata mengetahui jika waktu memasuki parinirvana telah datang, Tathagata telah mengetahuinya sendiri. Berapa lama lagi memasuki parinirvana? Sudah mendekati waktu parinirvananya, ini adalah tahu kalau potensi dan kondisi pendukung telah habis. Masa ke dunia manusia, panjang usia jalinan jodoh hampir berakhir. Satu masa kehidupan mendekati akhir, jadi jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk akan segera berakhir. Para makhluk yang diselamatkan sebanyak demikian, beliau telah mendekati waktu akhir. Jadi, waktu untuk parinirvana akan tiba. Waktu memasuki parinirvana sudah dekat. Saat nirvananya telah tiba, jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk dalam kehidupan ini akan segera berakhir. Para makhluk satu persatu telah menerima ajaran ketika Buddha akan parinirvana. Para makhluk khawatir kalau setelah Buddha moksa, tiada dharma untuk didengar. Dharma yang dibabarkan Buddha pada ketika ini adalah lebih mudah bagi para makhluk untuk meyakininya secara mendalam setelah mendengarnya. Masa kehidupan ini, jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk dalam kehidupan ini akan segera berakhir. Demikian sudah tiba. Para makhluk satu persatu telah menerima ajaran.
pada saat Buddha akan parinirvana. Masa kehidupan Buddha adalah demikian. Demikian membuka pintu metode terampil, memberi bimbingan sesuai kapasitas kepada para makhluk. Satu persatu bertemu dengan Buddha dan menerima ajaran. Satu persatu dengan demikian menerima pengajaran dari Buddha, mulai dari ajaran kendaraan kecil. Sekarang Buddha telah masuk ke kendaraan besar, membabarkan Dharma kepada semua orang. Ketika Buddha akan memasuki parinirvana, sehingga para makhluk juga akan khawatir, Buddha telah mulai memberi pesan. Memberi pesan memiliki makna yang dalam, seperti Buddha tidak lama lagi, tinggal beberapa tahun lagi. Sehingga para makhluk akan cemas, juga akan khawatir. Bagaimana setelah Buddha memasuki parinirvana? Maka tiada dharma untuk didengar, tidak ada lagi dharma yang bisa didengar. Sehingga Buddha pada saat ini membabarkan dharma, para makhluk harus mendengarkan dharma. Semua orang masih dengan mudah dapat mendengarkan. Setelah mendengarkan dharma, harus meyakini secara mendalam sehingga semua orang khawatir. Buddha semasih ada, saya harus segera mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar, saya harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang dalam. Ini adalah Buddha mulai menyampaikan. Semua orang sudah waspada. Jika Buddha telah moksa, maka tidak bisa mendengarkan dharma lagi, sehingga harus lekas lebih bersungguh hati mendengarkan dharma. Agar keyakinan harus mendalam, orang-orang ini sudah mulai membangunkan tekad. Seluruh persamuan adalah murni, memiliki keyakinan dan pemahaman yang teguh dan kukuh. Di antara ini, semua orang, jasmani dan batin, adalah murni. Keyakinan juga sangat teguh dan kukuh, sehingga para makhluk yang dibimbing memiliki aktivitas yang murni. Seluruh persamuan adalah murni, memiliki keyakinan dan pemahaman yang teguh dan kukuh. Para makhluk yang dibimbing memiliki aktivitas yang murni karena telah memperoleh manfaat dari 4 kebenaran mulia dan ajaran kecil, terbebas dari kesulitan akibat 5 kekeruhan dan 8 penderitaan. Mendengar Buddha membabarkan kendaraan besar, mereka memiliki keyakinan benar dan pemahaman baik, batin mereka teguh dan kukuh. Telah masuk ke Sutra Teratai. Melihat pelatihan diri semua orang pada masa lalu juga telah menghapus kerisauan, sekarang tekad untuk mencapai pencerahan telah teguh dan kokoh, karena telah memperoleh manfaat dari 4 kebenaran mulia dan ajaran kecil. Melihat semua orang, batin telah murni. Ini adalah 4 kebenaran mulia, penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Terbebas dari kesulitan akibat 5 kekeruhan dan 8 penderitaan. Jika orang-orang ini dapat menghapus kegelapan batin, jangan lagi menciptakan karma. Memahami dharma, maka demikian akan perlahan-lahan mengurangi 3 alam kelahiran rendah. Perlahan-lahan para dewa akan bertambah sehingga mendengar Buddha membabarkan kendaraan besar, mereka memiliki keyakinan benar dan pemahaman baik, batin mereka teguh dan kukuh. Semua orang memiliki keyakinan benar, semua orang memiliki pemahaman baik, batin mereka teguh dan kukuh. Selanjutnya mengatakan, sepenuhnya memahami dharma dari kekosongan dan menyelami meditasi mendalam terhadap ajaran dari kebenaran tertinggi dari kekosongan dan keheningan, mampu memahami sepenuhnya dengan jelas, mampu menyelami ajaran meditasi mendalam dari kendaraan besar. Terhadap ajaran dari kebenaran tertinggi dari kekosongan dan keheningan, ini adalah ketika Vaipulya dan Prasna. Prasna yaitu membahas kekosongan sehingga semua orang telah memasuki periode Vaipulya dan Prasna. Ajaran dari kekosongan dan keheningan sehingga mampu memahami sepenuhnya dengan jelas. Memahami segala sesuatu yang ada di dunia, semuanya berada pada tahapan terbentuk, bertahan, rusak dan musnah. Memahami orang, kehidupan manusia, pada akhirnya, bukankah akan melewati tahap menua, sakit dan mati?
Segalanya adalah kosong. Apa yang perlu diperhitungkan? Sehingga periode Waipulya Prasna mengarahkan kita menggunakan waktu ini. Kita harus baik-baik menghapus kegelapan batin, menghapus nafsu keinginan, sepenuhnya memahami banyak prinsip kebenaran, mampu menyelami ajaran meditasi mendalam dari kendaraan besar. Meditasi adalah perenungan dengan tenang, melatih pemikiran. Kita harus baik-baik merenungkan. Ini merupakan sepenuhnya memahami kekosongan dari Dharma demi kekuatan batin dari para makhluk. Dengan mendengarkan ajaran prasna, batin sepenuhnya memahami Dharma dari kekosongan. Jika kita memahami Dharma adalah kosong, sehingga kekuatan batin dari para makhluk menambah kekuatan batin untuk membedakan dan memahami. Jelas akan benar dan salah, ini menumbuhkan kebijaksanaan. Dengan mendengar ajaran prasna, batin sepenuhnya memahami Dharma dari kekosongan. Semua orang seharusnya dapat memahami sehingga kita mempelajari ajaran Buddha seperti berjalan memerlukan alat bantu. Kita harus membimbing batin kita dengan Dharma. Kita memasuki kerumunan orang banyak untuk membimbing para makhluk dengan Dharma. Ada berbagai macam cara kelihatannya seperti menolong yang tidak mampu. Kita juga dapat mengajarkan mereka kaya batinia. Orang yang kaya, kita perlahan-lahan membangkitkan cinta kasih mereka setelah cinta kasih dibangkitkan untuk menolong orang yang menderita. Dengan metode terampil ini, dengan membimbing dia, ini merupakan ajaran Buddha dapat memasuki jalan kebudaan. Semuanya merupakan metode terampil. Paling akhir dari metode terampil merupakan ajaran kendaraan besar sehingga berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.